Sebulan sudah aku bekerja di rumah Tuan Omar. Dan aku menerima gaji pertama aku dari Tuan Omar. Aku senang sekali. Aku bisa mengirim uang buat anak-anakku. Umi, Indah di mana? Ada di belakang. Kamu panggil Umi. Indah. Indah. Ya, Tuan, ya. Indah, ini gaji kamu. Terima kasih, Tuan. Nunggu apa lagi? Sana balik kamar. Baik. Sudah kan, Bi? Beres gajinya dia? Beres. Sudah 1 bulan kan Umi? Iya. Alhamdulillah ya Allah. Buat kirim anak-anak. Ya, jangan ya. Kamu harus ganti rugi uang spray dan uang yang mengganti gelas-gelas yang sudah kamu pecahin selama ini. Tapi jangan semuanya. Semua. Ya, jangan semuanya. Ya Allah. Saya sama suami saya mau pergi selama 4 hari. Kamu tetap di kamar ini ya. Jangan keluar-keluar. Enggaknya, saya nggak mau di kamar ini. Terus kamu mau di mana? Kalau kamu di luar, kamu bisa bikin macam-macam. Kamu bisa kabur. Enggaknya, saya janjinya. Saya nggak akan macam-macam, saya nggak akan kabur. Saya udah nggak percaya lagi omongan kamu. Hah? Ya, tolong dong ya, saya mau kirim uang buat anak-anak saya. Diam sama sana. Oh, ya. Bibi, bakalan lama nggak ya Indah di luar negeri? Kalau nggak ada kabar juga, mau nggak mau aku buang ini anak-anak. Kak Indah kemana ya? Udah berapa hari ini kok nggak kelihatan. Waduh, kasihan banget kalau sampai ngilang tiba-tiba. Surti, Tuan, Nyonya, kamu ngapain di sini? itu loh, Mbak Indah udah beberapa hari ini nggak kelihatan. Kira-kira udah ada 4 hari. Ya mungkin diajak pergi sama majikannya kali. Nggak mungkin, wong majikannya galak banget. Kamu jadi khawatir sama Indah ya, Bi? Kasihan loh dia. Ya sudah, kita berdoa aja semoga nggak ada apa-apa. Ya? Iya. Ya udah, kita pergi dulu ya Surti. Iya, titip rumah ya. Iya Nyonya, hati-hati. Aku mimpi 2 wanita yang terbunuh itu mayat masih ada di sini. Apa jangan-jangan memang masih ada di sini? Di belakang papan ini lagi. Aku gak mau ke mereka. Aku gak mau. Besi. Semoga besi ini bisa mengeluarkan suara yang membuat Surti dan majikannya mendengar di luar. Suara apa tuh? Yakin banget, suara itu berasal dari rumahnya Tuan Omar. Jangan-jangan Indah disekap lagi. Loh, Surti, kamu masih di sini? Alhamdulillah, Tuan, Nyonya ternyata udah pulang tuh. Ya Allah, Apa harus kuat? Apa harus kuat? Apa harus kuat?
Ada suara kayak besi-besi dipukul gitu. Iya Tuan, suara itu berasal dari rumahnya Tuan Omar. Aku yakin banget, pasti Indah disekap nih. Ya ampun. Bi, mendingan kita lapor polisi aja deh. Itu kan kebetulan Omar juga sama istrinya lagi pergi. Kalau ada apa-apa kan gimana ya? Telepon aja polisi. Iya Tuan. Iya. Kalau ada apa-apa. Abi telepon polisi. Tuan, Nyonya, Mbak Indah itu selalu cerita bahwa dia tuh sering dikurung di kamar di bawah tanah, Tuan. Baik, periksa di ruangan bawah tanah. Ya, siap. Kita tunggu sini. Iya. Jadi dikurung di bawah tanah. Iya, Tuan. Ada orang di dalam? Saya Pak Indah, Pak. Lekas bantu. Ayo. Geledah tempat ini. Siap ya? Mbak Indah. Mbak Surti, makasih ya Mbak udah menolong saya. Kalau nggak saya kehabisan napas. Majikan saya, Mbak Indah, yang menelepon ke polisi. Nyonya, Tuan, makasih. Apa rencana kamu selanjutnya? Saya udah nggak kuat. Saya mau balik aja ke Indonesia. Ya udah, saya bantu ya nanti. Makasihnya, makasih. Maaf Pak, di dalam kamar masih ada 2 mayat yang berjenis kelamin perempuan Pak. Mayat? Ya Allah, jangan-jangan pembantu yang dulu itu juga dibunuh dan dikurung di bawah tanah. Bener juga itunya. Kejam sekali nih. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Untung aku masih dilindungi sama Allah. Aku masih dikasih hidup. Ada apa ini? Kenapa kalian masuk ke rumah saya tanpa izin? Maaf Tuan, istri Tuan telah menyekap pembantu Tuan yang bernama Indah selama Tuan dan istri Tuan pergi. Dan di ruang bawah tanah kami menemukan 2 mayat yang berjenis kelamin perempuan. Maksud Bapak apa? Umi, apa yang kamu lakukan? Abi, Umi nggak melakukan apa-apa. Abi jangan percaya sama mereka. Ada 2 mayat di kamar bawah. Itu siapa? Ya Umi nggak tahu, Abi. Mayat itu berjenis kelamin wanita. Yang kami duga adalah pembantu yang telah dilaporkan hilang oleh keluarganya. Saya nggak nyangka. Kamu itu iblis. Abi, Umi nggak membunuh. Ya bisa aja mereka bunuh diri. Nyonya Sarah, silakan ikut kami ke kantor polisi. Tunggu Pak, saya jelaskan dulu Pak. Silakan. Tunggu Pak. Tuan, Mas Surti. Alhamdulillah ya Allah. Saya udah selamat juga. Aku tuh nyari-nyari udah 4 hari Mbak Indah gak kelihatan. Nyonya Melawati yang menolong saya bisa kembali ke Indonesia. Suami istri yang baik hati. Saya dikasih uang yang nilainya bisa 10 juta rupiah. Tuan Omar pun memberikan bantuan keuangan untuk berobat saya sebesar 20 juta. Saya pun sampai di kampung. Dia pasti bakal nanyain anak-anaknya nih. Mbak Indah? Ini Udah pulang, Mbak? Kok mendadak banget? panjang ceritanya. Kamu diusir? Gak dapat uang dong? Enggak, alhamdulillah lebih kok dari gaji. Habibi, Kemala, kemana ya? Mereka ada lagi main di warungnya Mas Taufik, Mbak.
lagi main di warung Mas Opik. Emangnya nggak sekolah? Mbak, lebih baik Mbak istirahat aja ya ke dalam. Nanti biar aku yang jemput anak-anak. Yaudah, cepetan ya. Aku kangen sama mereka. Iya Mbak. Habibi, Gemala. Ah, sayang. Ibu kangen. Ibu kangen banget. Kamu gak apa-apa, nak? Gak apa-apa, Bu. Indah. Yang selama ini mengurus anak-anak kamu itu saya. Dan yang membiayai semua pengobatan rumah sakitnya malah juga saya. Makasih ya, Mas Taufik. Mbak jangan percaya sama omongan dia. Yang ngerawat anak-anak dari pagi sampai malam itu saya, Mbak. Saya yang capek ngurusnya. Mbak jangan percaya sama omongan dia. Dia itu bohong. Dia menyerahkan anak-anak kamu ke saya karena dia kesal. Dia nggak dapat apa-apa dari kamu. Kok kamu kayak gitu sih? Itu namanya fitnah, tau nggak? Mbak, dia bohong, Mbak. Dia fitnah saya. Anak-anak yang ngomong sama saya, mereka cerita, ya? Mbak jangan percaya, Mbak. Gini malah, karena saya yang membiayai semua pengobatannya ke Mala dan saya mengurus mereka juga, jadi saya ingin ada timbal balik. Habibi, Gemala. Masuk kamar dulu, nak ya. Ibu mau bicara. Kak, pegangin dulu. Maksudnya Mas Taufik apa ya? Saya ingin kamu menikah sama saya. Itu nggak mungkin, Mas, nggak mungkin. Loh, kenapa nggak mungkin? Ya karena saya masih istri sahnya Mas Nugroho. Ya kamu kan bisa ceraikan Nugroho. Mbak, jangan, Mbak. Mbak jangan sampai nikah sama dia. Dia tuh pembohong, Mbak. Semua yang dikatain sama dia itu nggak benar semua. Diam kamu, nggak usah ikut campur. Maaf ya, Mas. Aku belum bisa memutuskan. Gini aja ya, kalau waktu itu nggak ada aku, yang mengurus semua biaya rumah sakit dan pengobatannya ke Mala, mungkin sekarang ke Mala udah mau. Ya? Oke, Mas. Berapa semua biayanya malah? Enggak. Aku nggak mau kamu kembalikan dengan uang. Yang aku mau, ya itu tadi, yang aku minta. Aku tunggu ya. Bu, selama ibu pergi, Habibi dan Kumala dipukuli dan dimarahi. Siapa yang pukuli kalian? Siapa yang marahi kalian? Gemala, Habibi. Kumala kecelakaan karena dipaksa mengemis. Kalian dipaksa mengemis sama siapa, nak? Kurang ajar itu anak. Dia malah ngasih tahu ibunya lagi. Aku harus segera kabur dari rumah ini. Bule Eni. Bule Eni? Iya. Eni, tunggu. Saya nggak nyangkain sama kamu ini. Kamu melantarkan anak saya. Dan kamu menyuruh anak saya mengemis sampai Gemala kecelakaan dan kakinya pincang. Mbak, Mbak tuh nggak bisa ya nyalain saya. Semua ini tuh salah Mbak. Mbak tuh nggak ada ngirim-ngirim uang ke saya, tau gak? Ya tapi nggak gitu caranya, Eni. Kamu nggak perlu memaksa anak-anak untuk mengemis. Saya mengirim kamu itu lebih dari cukup, Eni. Mbak, saya itu butuh uang untuk sekolah anak-anak Mbak. Untuk makan anak-anak Mbak. Ngerti Mbak? Cukup, Eni. Sekarang saya nggak percaya lagi sama kamu. Dan sekarang kamu pergi dari rumah ini. Mbak nyuruh saya keluar dari rumah ini. Iya. Sebelum Mbak nyuruh saya keluar dari rumah ini, saya memang mau angkat kaki dari sini. Silakan, Eni. Silakan. Mbak ini benar-benar gak tahu terima kasih ya. Asal Mbak tahu ya, saya akan bilang sama orang-orang di luar sana, kalau Mbak jadi TKW itu Mbak jual kehormatan Mbak. Mbak jual harga diri Mbak. Cukup, Eni. Sekarang kamu keluar dari sini, Eni. Keluar. Saya nggak mau dengar dari kamu.
Kamu jangan nangis lagi ya. Aku bisa merasakan sakit yang kamu rasakan. Mas, dengan aku pulang ke Indonesia, aku masih hidup itu udah alhamdulillah, Mas. Karena bisa aja, Mas. Aku pulang tinggal nama. Sayang, kamu itu udah sangat sabar. Kamu sudah sangat kuat. Mas Taufik masih gangguin aku. Apa? Taufik gangguin kamu? Apa yang dia lakukan sama kamu, sayang? Jadi kemarin itu Mas Taufik sempat bantuin untuk biaya rumah sakitnya ke Malang. Dan dia minta imbalan kalau aku nikah sama dia, Mas. Taufik melakukan itu karena dia udah merasa berjasa dengan Kemala. Sayang, keputusannya ada di tangan kamu. Apapun keputusan kamu, terima. Maafin aku sama pasangan, Mas. Malah, kamu harus mengakui ibu kamu. Kalau Om ini sangat berjasa buat hidup kamu. Iya, Om. Ya udah, kamu bilang sama ibu kamu, ibumu harus mau nikah sama Om. Mas Taufik, jangan pernah memaksa anak-anak untuk menuruti keinginan Mas Taufik. Aku akan bayar kok, Mas. Berapa biaya ke Malang kemarin? Habibi, kemana? Boleh masuk dulu, sayang? Ya, Bu. Oke. Hati-hati. Gini ya, kalau kemarin bukan aku yang ngurus semuanya, pengobatan, biaya rumah sakit siapa lagi? Hah? Kemala terantar, bisa mati dia. Kamu hutang nyawa sama aku. Hutang nyawa? Iyalah. Coba aja kamu bayangin, siapa yang mau cover semuanya? Jangan pernah memaksa anak-anak, karena anak-anak bukan siapa-siapa, Mas. Oke. Aku kasih kamu waktu 3 hari. Kamu harus jawab, ya? Kalau nggak kamu tahu. Mas Taufik. Mas, kamu kecewa kan, Mas? Nggak usah banyak tanya. Mas, tunggu. Mas, aku udah diusir sama Mbak Indah. Aku punya rencana, Mas, dan aku mau ngejakin kamu untuk kerjasama. Maksud kamu? Kamu ditolak kan sama Mbak Indah? Ya kita culik aja anak-anaknya. Otak aku ini 1000 langkah di depan kamu. Jadi semua rencana kamu udah ada di otak aku. Ya terus mau tunggu apa lagi? Kita tunggu 3 hari lagi dia kasih jawaban. Kelamaan lah, Mas. Kita harus ancam dia tuh sekarang. Nih. Iya juga. Aku punya kontaknya Mbak Indah. Kamu tinggal telepon aja sekarang. Ayo, udah ikut. Ya Allah, di mana Habibi, di mana Kumala? Di mana anak-anakku berada, ya Allah? Mas Taufik. Halo Indah. Kamu nggak usah cemas ya. Anak-anak kamu ada sama kamu. Kamu ngapain culik anak-anak saya? Hei, lari kemana kamu?
Kalian mau kemana? Ayo cepat, cepat. Eni bangun Eni! Eni! Udah, maafkan semua kesalahan aku sama kamu, anak-anak dan juga suami kamu ya. Sekarang semuanya udah terlambat buat aku bertobat. Aku bentar lagi juga bakal mati. Suami kamu itu gak bersalah, Indah. Aku yang salah. Nugroho itu orangnya baik. Aku pinjam handphone kamu. Udah gak ada waktu lagi. Aku mau buat pernyataan. Pinjam handphone kamu, tolong videoin. Iya, Mas. Semuanya terlambat. Iya, Mas. Aku mau bikin pengakuan. Kalau Nugroho itu gak salah. Bapak polisi semua. Saya Taufik, Pak. Saya membuat pengakuan. Saya pernah berkasus sama Nugroho atas tuduhan percobaan pembunuhan terhadap saya. Saya membuat pengakuan kalau Nugroho itu tidak bersalah, Pak. Saya yang bersalah. Saya sudah membunuh istrinya. Nugroho hanya menyelamatkan istrinya, Pak. Jadi saya mohon, tolong bebaskan Nugroho dari semua tuduhannya, Pak. Bebaskan dia tanpa syarat. Sekali lagi saya Taufik, Pak. Tolong bebaskan Nugroho. Saya mohon, Pak. Waktu saya sudah tidak banyak. Pak. Mas Taufik. Mas Taufik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mas Taufik. Mas Taufik. Sekarang kita udah bisa kumpul sekeluarga. Tapi ngomong-ngomong anak-anak gimana ya? Iya, gimana ya? Mana ya tadi? Habibi. Sayang. Jadi mana sih? Dari mana? Ini main Dari ya? sana lagi main ya. Oke, sini sayang sama. Nah sini. Tapi ngomong pasti belum mandi ya? Udah. Masa sih? Belum mandi nih. Belum ya, asem. mandi. Asem. Jangan kakak nih belum mandi. Asem. Kamu deh. Mandi dong. Masa sih? Apa nih belum mandi nih? Apa-apa. Enggak. Coba sekarang.